Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang ke-16 ini ya, sepertinya masyarakat Blok AA sudah mulai banyak yang mudik. Ya betul ya, udah banyak yang mudik. Saya datang ke sini di awal-awal, emak-emak belum ada yang masuk sini. Sekarang sudah pada masuk. Ini jangan-jangan 10 hari terakhir nanti bapak-bapaknya tinggal sebaris ini jangan. Ya, semoga kita panjang umur berkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita Allah ciptakan sebagai makhluk yang begitu lahir tidak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Baru setelah itu dijadikan pendengaran menambah tajam, wal absar penglihatan, wal af'idah. Dari 3 itu membentuk karakter. Manusia itu terbentuk karakternya dari pendengaran, dari penglihatan, dan dari hatinya, otaknya maksudnya, berpikirnya. Manusia itu punya kecenderungan melihat kepada mereka-mereka yang lebih superior, lebih bagus, lebih baik, lebih sukses. Karenanya kecenderungan manusia untuk mencontoh orang lain itu memang bawaan lahir. Iya, anak-anak kita itu yang pertama kali dilihat pasti siapanya? Bapaknya, betul ya? Iya. Kalau anak perempuan yang pertama kali dilihat siapanya? Emaknya, ibunya. Nah begitu anak-anak itu mulai kita sekolahkan, mulai banyak referensi dia. Yang dia lihat mulai banyak, yang dia dengar makin variatif. Begitu mereka kenal dengan lingkungan, referensinya nambah banyak lagi. Disitulah yang akan membentuk karakter, baik ataupun buruk. Dan di sini unik, setan itu juga berusaha membuat panutan-panutan agar manusia nyontoh keburukan. Karenanya dari jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan satu sosok, satu-satunya manusia yang ideal, atau satu-satunya jenis manusia yang ideal. Ini rame kayak di pasar, di mana ramenya ya? Oh, emak-emak ya. Masya Allah. Ya udah saya cukupkan ya. Iya. Iya. Dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu-satunya jenis manusia yang ideal untuk dilihat, untuk dijadikan panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Benar-benar untuk kalian sudah ada contoh suri tauladan yang bagus. Pada diri siapa? Diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah semua mau mencontoh baginda Nabi? Enggak. Yang mau nyontoh baginda Nabi adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang mau nyontoh Nabi itu golongan terbatas juga, yaitu mereka-mereka yang mengharap ketemu Allah di akhirat. Iya. Juga mengharap dapat surga di akhirat. Dan selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena yang mencontoh Nabi adalah mereka-mereka yang mengingat Allah, yang takut akhirat, maka tugas kita orang tua ini dari jauh-jauh hari harus memperkenalkan anak kita dengan sosok Nabi. Ya, banyak Pak
anak-anak kita SMP, SMA, SD kelas berapa, kalau ditanya bapaknya Nabi itu namanya siapa, enggak tahu. Emaknya Nabi siapa, enggak tahu. Nabi Muhammad itu lahir di mana, umurnya berapa saat wafat, awal tempat tinggalnya di mana, enggak tahu. Karena mengapa? Orang tuanya ini pelit. Iya. Banyak bapak, banyak orang tua yang lebih memberatkan untuk beli rokok sebungkus sehari 20.000 atau 15.000. Tapi untuk nyekolahkan anaknya yang ada muatan pendidikan Islamnya yang agak lumayan banyak gitu, enggak kuat. Milihnya sekolah gratis. Di sekolah gratisnya ada pendidikan sirah nabawi? Enggak. Padahal kalau mau, ya berkorban dikit lah. Karena dikeluarkan untuk anaknya itu investasi, jangan dianggap sebagai beban terus. Baik. Kenapa? Kenapa kita ini harus yang kita contoh adalah Nabi? Karena gini Pak, selain baginda Nabi, sebaik apapun untuk manusia, pasti punya salah, punya kekurangan. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu diciptakan Allah, dipilih untuk menjadi maksum. Pernah dengar istilah maksum? Dengar ya? Apa itu maksum? Al-ismah artinya satu-satunya jenis manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Baik dosa besar secara ijma atau dosa kecil menurut jumhur ulama, hanyalah Nabi dan Rasul. Kalau kita lihat siapapun Pak Bu, sampean ngefans sama siapapun, namanya ulama manapun, ustadz manapun, habib manapun, keturunan Nabi manapun, wali siapapun, dimanapun, kapanpun, pasti punya salah dan dosa. Iya apa enggak? Iya. Justru mustahil. Kalau ada orang bilang, wah kalau kiai saya enggak mungkin salah, sampeyan yang blow on. Itu kalau ustadz saya enggak mungkin salah. Itu yang mustahil. Enggak ada selain Nabi dan Rasul yang tidak punya dosa. Maka disitulah kita diminta untuk mencontoh pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan siapa yang sampean gandrungi, sampean fans padanya, pasti punya dosa. Gitu. Beda dengan Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jadikan satu-satunya manusia atau satu-satunya jenis bagian dari Nabi dan Rasul yang lahir serta batinnya bersih, suci, bisa dicontoh gitu. Yang kedua, kenapa kita kudu mencontoh baginda Nabi? Salah satu nikmat yang paling agung adalah dijadikannya Nabi sebagai panutan kita. Kita ini Pak Bu, kalau nyontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau jadi apapun kita bisa nyontoh Nabi. Anak-anak muda bisa nyontoh Nabi enggak? Bisa. Yang punya satu istri bisa nyontoh Nabi? Bisa. Yang punya lebih dari satu istri bisa nyontoh Nabi? Bisa. Yang jadi prajurit, panglima, komandan perang bisa nyontoh Nabi? Bisa. Yang pengen badannya tegap, sehat, berotot, kekar bisa nyontoh Nabi? Bisa. Gitu. Ketika jadi kepala rumah tangga, jadi kakek bisa nyontoh Nabi? Bisa. Gitu. Jadi bendahara, jadi direktur, bahkan jadi kepala negara bisa nyontoh Nabi? Bisa. Itulah indahnya kalau kita mau nyontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Itulah mengapa kita perlu bersyukur. Dan yang terakhir, karena waktunya kan terbatas, alhamdulillah udah mau selesai ini. Dan yang terakhir, kita harus contoh baginda Nabi. Cuma ingat, ketika kita ingin melihat Nabi, Nabi itu satu sosok yang untuk memahami beliau secara utuh tidak ada yang mampu, kecuali
para ulama. Ya, kita ini jangan sampai sok-sokan kita paling mencontoh Nabi, enggak bisa. Bahkan kelasnya para S1, S2, S3, kiai apa zaman-zaman sekarang, para profesor gitu, ngerti seluk-beluk kehidupan baginda Nabi 100%, hampir dibilang enggak ada. Gitu. Banyak orang hafal hadis Nabi, banyak. Apalagi di Arab itu. Saat saya di Arab itu, kalau saya kan jurusannya syariah, fikih, hadis gitu, hukum, menggali hukum. Ada jurusan di kami itu jurusan ngafal hadis. Iya. Jadi kutubus sittah, kutubut tis'ah dihafal semua. Dari Bukhari Muslim yang sepakat, baru tambahan dari Bukhari sendiri, tambahan dari Muslim, tambahan dari Abu Dawud, tambahan Nasa'i, tambahan Ibnu Majah. Terus tambah-tambahin, hafal semua. Tapi apakah semua yang hafal hadis Nabi bisa memahaminya? Enggak semua yang hafal hadis bisa memahami. Sebagaimana di Indonesia ini banyak enggak orang hafid Quran? Banyak. Apakah semua yang hafid Quran itu bisa memahami Quran? Enggak. Makanya orang awam kita wis ngikut ulama saja. Biar ulama yang memahami bagaimana mencontoh Nabi itu. Dan ketika para ulama ini melihat berbagai sisinya, ternyata nanti akan ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Nah, kita ngikut siapa? Silahkan. Ketika sampan sudah memutuskan saya ngikut ulama fulan, jangan gampang-gampang nyalahin yang ngikut ulama lain. Intinya gitu ya. Karena semuanya nyontoh siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu ustadz pun, satu kiai pun, satu ulama pun yang mengatakan saya enggak nyontoh Nabi. Enggak ada yang berani seperti itu. Kafir kalau yang seperti itu ya. Enggak ada yang berani. Cuma karena melihatnya beda-beda cara memahaminya, wis saling menghargai gitu ya, saling tasamuh, saling toleransi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.